Bab 1508, Daratan Dewa. Penerjemah, Lege. Lembah ini. Nian Qi menoleh sedikit dan bergumam, saya mendengar dari Tuan Kunlun menyebutkan sebuah lembah yang disebut Lembah Pembunuh Dewa. Mungkinkah ini ada di sana? Itu mungkin. Api ekstrim mengangguk. 3 tatapan mereka mendarat pada beberapa orang yang berjalan keluar dari Gua Pelangi. Karakteristik mereka terlalu jelas. Mereka memiliki rambut emas, mata biru dan tinggi dengan fitur tampan. Ras dewa. Mereka bertiga bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan di mata yang lain. Lukisan itu sederhana dan biasa, hanya menunjukkan itu. Namun, ada 2 kata kecil di bawah lukisan itu. Secara naluriah, Su Zimo bergumam pelan, Daratan Dewa. Apa artinya? Extreme Fire dan Nian Qi sedikit mengernyit bingung. Daratan Dewa. Bergumam pelan, Su Zimo berjalan ke depan dan melihat lukisan kedua. Gaya dalam lukisan ini berubah drastis. Meskipun masih di lembah, itu diwarnai merah dengan darah dan banyak mayat menumpuk di lembah. Semua mayat itu adalah mayat ras dewa. Di atas mayat makhluk ras dewa berdiri 2 binatang iblis yang mengancam yang melolong ke arah Gua Pelangi. Meskipun itu hanya sebuah lukisan, mereka bertiga masih bisa merasakan aura mengerikan dari binatang iblis, seolah-olah mereka bisa menembus dinding, itu mengejutkan. Mereka bertiga terkejut. Itu karena binatang iblis yang mengancam itu tampak persis sama dengan tubuh sejati roh malam. Namun, tubuh mereka jauh lebih besar. Salah satunya berwarna ungu dan relatif ramping. Salah satunya berwarna emas dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Itu adalah tabu primordial, Ho. Selanjutnya, ini adalah 2 host. Seorang laki-laki dan perempuan. Extreme Fire tercengang sejenak sebelum berseru, surga. Di era primordial, ras tabu memiliki 2 host. Di ujung lembah, makhluk ras dewa masih keluar dari gua yang bersinar dengan kilau pelangi. Satu demi satu, makhluk ras dewa berjalan keluar dari gua dan menyerbu menuju 2 host. Adegan itu membeku. Lukisan itu seperti hidup. Ketika mereka bertiga berdiri di depannya, seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan kembali ke zaman purba dan menyaksikan pertempuran secara pribadi. Namun, masih ada banyak pertanyaan di mata mereka. Su Zimo melihat ke bawah. Di bawah lukisan itu, ada juga beberapa kata kecil, invasi ras dewa. Jantung Nian Qi berdetak kencang ketika dia melihat kata-kata itu. Su Zimo dan Extreme Fire juga tercengang. Mereka berdua berbalik secara naluriah dan melihat lukisan pertama. Informasi yang diungkapkan dengan menghubungkan kedua lukisan itu terlalu banyak. Setelah keheningan sesaat, api ekstrim mencoba, apakah yang disebut daratan dewa ini merupakan eksistensi yang mirip dengan daratan Tianhuang? Mungkin. Su Zimo mengangguk. Alam semesta itu luas dan tak terbatas. Pasti ada dunia yang tak terhitung jumlahnya seperti daratan Tianhuang. Dengan kata lain, ras dewa bukanlah keberadaan daratan Tianhuang. Mereka adalah orang luar yang sebenarnya. Dengan itu, ada banyak hal yang bisa dijelaskan. Garis keturunan dan teknik kultivasi ras dewa sangat berbeda dari berbagai ras di daratan Tianhuang. Setelah garis keturunan ras dewa terbangun, mereka dilahirkan dengan fenomena garis darah. Catatan yang ditinggalkan oleh Peri Linglong menyatakan bahwa era primordial terdiri dari 8 ras primordial dan tidak termasuk ras dewa. Itu juga karena ras dewa tidak muncul di daratan Tianhuang sejak awal. Kata-kata asing di tas penyimpanan ras dewa adalah bahwa Su Zimo yang terbunuh di reruntuhan Kunlun berasal dari ras dewa. Dunia dalam ingatan manusia ras dewa seharusnya menjadi daratan dewa. Extreme Fire memandangi gua pelangi di lukisan kedua dan berkata dengan tegas, dari kelihatannya, gua ini seharusnya adalah terowongan yang menghubungkan daratan Tianhuang dan daratan dewa. Hanya dengan melewati sini ras dewa dapat memasuki daratan Tianhuang. Su Zimo mengangguk dan melanjutkan membaca. Lukisan ketiga masih menunjukkan lembah yang dalam, tetapi kedamaian telah kembali padanya. Purple Hole dan Golden Hole bersandar satu sama lain dan duduk di puncak lembah. Telur diletakkan dengan tenang di pelukan 2 host. Di ujung lain lembah, beberapa makhluk ras dewa melarikan diri dengan panik. Di bawah lukisan ketiga ada kata-kata kecil juga, Putra Surgawi Ho. Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, dari kelihatannya, Ho ungu ini melahirkan seorang putra dan Ho emas merawatnya siang dan malam. Beberapa makhluk ras dewa mengambil kesempatan ini untuk melewati terowongan dan memasuki daratan Tianhuang. Su Zimo mengangguk. Sangat mudah untuk menghubungkan peristiwa zaman purba melalui lukisan-lukisan ini. Mereka bertiga terus maju dan melihat lukisan keempat. Akhirnya, lembah itu hilang dari lukisan keempat. Ada banyak makhluk hidup yang tergambar di atasnya. Terlepas dari ras dewa, naga,
Kun, dan ras lain dari 8 ras primordial hadir. Tidak hanya itu, ada 2 binatang iblis yang lebih menakutkan di lukisan keempat dengan aura yang mirip dengan Divine Hawk. Phoenix Naga Tabu, Tabu Kunpeng. Banyak ras primordial berkumpul dan beberapa makhluk ras dewa berdiri di tengah, seolah-olah mereka berbicara dengan ras primordial di sekitarnya, Naga Phoenix dan Kunpeng. Ada kata-kata kecil di bawah lukisan keempat juga, perselisihan yang ditaburkan oleh ras dewa. Pada saat itu, banyak hal menjadi jelas bahkan tanpa mereka bertiga melihat lebih jauh. Di era primordial, Hou mungkin haus darah dan menyendiri, bertentangan dengan ras primordial, Naga Phoenix dan Kunpeng. Namun, penyebab sebenarnya dari perang primordial adalah ras dewa. Invasi ras dewa adalah invasi peradaban lain. Jika pertahanan melawan mereka gagal, peradaban daratan Tianhuang akan lenyap sepenuhnya dan semua ras lain akan diperbudak oleh ras dewa. Rumah Surgawi menyadari betapa menakutkannya masalah ini dan menjaga Kunlun untuk menghentikan ras dewa. Namun, karena kelahiran putra Rumah Surgawi, ras dewa mengambil kesempatan untuk memasuki daratan Tianhuang. Mereka menghasut 2 tabu lainnya dan 8 ras primordial untuk berperang melawan Rumah Surgawi, memicu perang primordial yang menggemparkan itu. Ekspresi Nian Qi sedikit pucat. Tidak peduli apa, garis keturunan ras dewa mengalir di dalam dirinya. Dia tidak menyangka bahwa leluhurnya lah yang memicu bencana terbesar di daratan Tianhuang dan secara tidak langsung menghancurkan 3 tabu dan ras yang tak terhitung jumlahnya. Lukisan kelima, adegan sudah bergeser ke pegunungan Kunlun. Jam emas jantan mempertahankan puncak Gunung Kunlun. Di bawah kepemimpinannya ada 4 binatang iblis dengan ki iblis yang deras dan aura yang menakutkan. Di bawah 4 binatang iblis ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Di antara ribuan ras, banyak dari mereka berdiri di sisi Divine Hawk. Tatapan Suzimo berkumpul sedikit dan mendarat di binatang iblis di bawah pimpinan Divine Hawk. Binatang iblis ini unik. Ia memiliki tubuh kambing, wajah manusia, mata di bawah ketiaknya, gigi harimau dan tangan manusia. Seluruhnya hitam keabu-abuan, mulutnya sangat menakutkan dan hampir memanjang ke belakang kepalanya, seolah-olah bisa melahap jutaan makhluk hidup. Saya mendapatkannya. Suzimo menunjuk binatang iblis itu dan tiba-tiba berkata, Tuan Kunlun seharusnya adalah Tao Tai 1. Tao Tai ini seharusnya menjadi leluhur Tuan Kunlun. Tao Tai sangat rakus dan memakan segalanya. Legenda mengatakan bahwa ketika Tao Tai berubah menjadi kejam, ia bahkan berani memakan ras primordial. Selanjutnya, Tao Tai memiliki makan yang besar. Bahkan ras primordial seperti ras naga dan kun tidak bisa dibandingkan dengan makannya. Bahkan di era primordial, Tao Tai yang terkenal tidak lebih lemah dari ras primordial. Jika bukan karena fakta bahwa hanya ada beberapa dari mereka, Tao Tai dapat digolongkan di antara ras primordial. Bab 1509, Menjaga Kunlun. Penerjemah, Lege. Lukisan kelima menunjukkan Hou Emas memimpin 10.000 ras untuk melawan Naga Phoenix dan Kunpeng yang memimpin pasukan besar 8 ras primordial serta banyak makhluk hidup lainnya. Meskipun itu hanya satu lukisan, itu menampilkan pemandangan megah perang primordial di depan mata mereka. Mereka bertiga adalah tokoh perkasa yang menguasai suatu wilayah. Selanjutnya, Suzimo adalah monster nomor 1 yang berinkarnasi dalam sejarah dan dapat menekan siapapun dari alam kultivasi yang sama serta leluhur setengah bela diri. Kecuali seorang patriark muncul, sulit bagi siapapun untuk melawannya. Namun, mereka bertiga merasa tidak berarti seperti setitik debu di hadapan medan perang yang luar biasa itu. Mereka terlalu biasa dalam pertempuran seperti itu. Saat pertempuran pecah, mereka mungkin tenggelam. Mengapa? Mengapa Divine Hawk tidak menjelaskan? Masih sulit bagi Nian Qi untuk menerima kenyataan saat ini. Mungkin karena jijik, Suzimo melihat sosok dalam lukisan yang berdiri di puncak Kunlun dengan kepala terangkat. Bahkan melawan 2 tabu, Naga Phoenix dan Kunpeng, serta pasukan 8 ras primordial, itu masih tak kenal takut. Lukisan itu sangat hidup. Faktanya, kebanggaan, penghinaan, kedinginan, dan niat membunuh di mata Golden Hawk benar-benar terungkap. Extreme Fire menggelengkan kepalanya juga. Mengingat perkembangan situasi, itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan beberapa kata. Di bawah lukisan kelima adalah kata-kata, perang primordial. Tiba-tiba, Extreme Fire mengerutkan kening. Aneh, kenapa Purple Hawk itu tidak ada di lukisan? Mengingat keterampilan melukis master ini, tidak mungkin dia membuat kesalahan seperti itu. Secara naluriah, Suzimo melihat ke arah lukisan ke-6. Lukisan ke-6 kembali ke God's Flying Valley. Di lembah, ada binatang iblis dengan niat membunuh yang sangat kuat.
Punggungnya menghadap ke daratan Tianhuang dan menghadap ke gua dengan kilauan pelangi, meraung marah. Binatang iblis itu adalah Hou Ungu betina. Makhluk ras dewa yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari gua itu. Beberapa dari mereka mengenakan baju besi berat yang bersinar dengan cahaya kemasan. Beberapa dari mereka mengendarai naga surgawi yang menyerupai kadal raksasa dengan sayap. Beberapa dari mereka menunggangi kuda-kuda yang tinggi dan berlapis baja dan menggunakan tombak. Itu adalah pasukan ras dewa. Sebelumnya, ras dewa hanya menguji air. Kali ini, ras dewa benar-benar meluncurkan serangan ke daratan Tianhuang. Pakar ras dewa yang memimpin memiliki aura yang menakutkan dan lukisan belaka sudah cukup untuk membuat mereka bertiga merasa tercekik. Itu adalah kaisar ras dewa. Selain itu, ada lebih dari satu. Di bawah lukisan ini ada kata-kata yang sama dengan yang ada di lukisan kelima, Perang Primordial. Saya mendapatkannya. Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, sementara Naga Phoenix, Kunpeng, dan 8 ras primordial meluncurkan perang primordial melawan Kunlun, ras dewa juga meluncurkan perang melawan daratan Tianhuang. Semua orang hanya tahu tentang pertempuran yang mengguncang di luar Kunlun. Namun, mereka tidak tahu bahwa di kedalaman Kunlun, ada Hou Surgawi yang memblokir lembah pembunuh dewa dengan punggungnya melawan daratan Tianhuang, bertahan melawan pasukan ras dewa sendirian untuk melindungi Kunlun. Petik 2. Ini adalah perang primordial sejati. Mereka bertiga menyaksikan semuanya dengan linglung dan untuk beberapa alasan, mata mereka memerah. Sepanjang sejarah, dunia telah salah memahami Divine Hou. The Divine Hou adalah tabu. Namun, dia bukan dewa pembantaian, tetapi dewa sejati yang melindungi daratan Tianhuang. Mereka bertiga tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada daratan Tianhuang jika bukan karena dua rumah surgawi yang membela Kunlun. Setelah berdiri lama di depan kedua lukisan itu, mereka bertiga terus maju dan sampai di depan lukisan ketujuh. Dari lukisan ketujuh, secara kasar dapat dilihat bahwa perang primordial telah berakhir. Pegunungan Kunlun telah direduksi menjadi reruntuhan. Mayat berserakan di mana-mana dan darah menodai langit yang luas. Gunung dan sungai runtuh, cakrawala tertembus dan bintang-bintang hancur. Itu adalah pemandangan yang tragis. Ada banyak mayat ras dewa yang menumpuk di lembah pembunuh dewa. Tidak ada lagi makhluk ras dewa yang keluar dari gua pelangi. The Purple Hole terbaring lemas di atas mayat banyak makhluk ras dewa. Meskipun tertutup luka dan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat, matanya redup saat menatap gua dengan keras kepala. Golden Hole dikalahkan dan sudah mundur ke God's Flying Valley untuk berdiri bahu-membahu dengan Purple Hole. Adapun tabu naga Phoenix dan Kunpeng, mereka meninggalkan 8 ras primordial dan mengejar Golden Hole sepanjang jalan. Setelah tiba, mereka menyaksikan adegan di lembah pembunuh dewa. Seolah-olah kedua tabu itu mengerti segalanya secara instan. Kedua tabu menundukkan kepala mereka dalam penyesalan terhadap dua rumah surgawi. Namun, perang primordial tidak dapat diubah. Keduanya terluka parah dan tidak berdaya. Pertempuran ini telah menghabiskan seluruh hidup mereka. Bahkan di akhir pertempuran, Purple Hole tidak mundur sama sekali dan membunuh semua makhluk ras dewa di lembah pembunuh dewa. Lukisan ketujuh, Death of the Taboos. Naga Phoenix, Kunpeng dan dua rumah surgawi terluka parah dalam pertempuran ini. Dua rumah surgawi meninggal. Tidak lama kemudian, Naga Phoenix dan Kunpeng juga terluka parah dan gagal dalam kesengsaraan mereka, berubah menjadi abu. Su Zimo akhirnya mengerti mengapa Grand Elder Illumination Dragon pernah mengatakan kepadanya bahwa Dragon Phoenix dipenuhi dengan penyesalan sebelum kematiannya. Penyesalan itu bukan karena luka yang ditinggalkan oleh pertempuran ini. Itu karena Naga Phoenix merasa bersalah terhadap dua rumah surgawi. Memang benar bahwa ras dewa memicu perang primordial. Namun, itu bukan tanpa motif egois Naga Phoenix dan Kunpeng. Orang bisa membayangkan bahwa rumah surgawi adalah yang terkuat di era purba dengan dua dari mereka, Naga Phoenix dan Kunpeng pasti mewaspadai mereka. Mereka mungkin memiliki pikiran untuk menekan rumah surgawi. Itulah mengapa mereka dapat diprovokasi oleh ras dewa yang mengakibatkan perang primordial. Su Zimo tertawa mengejek. Dua rumah surgawi yang malang. Meskipun mereka melindungi Kunlun dan daratan Tianhuang, pada akhirnya mereka disalahpahami oleh dunia. Hal yang paling tragis adalah bahkan keturunan mereka dihina dan diburu oleh generasi selanjutnya, hampir mati di daratan Tianhuang. Itu semua karena ras dewa. Extreme Fire berkata dengan penuh kebencian dengan kemarahan yang melonjak di matanya. Nian Qi mengerutkan bibirnya diam-diam dengan ekspresi pucat. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan perang primordial, garis keturunan ras dewa mengalir melalui tubuhnya. Dia merasa bersalah terhadap roh malam dan seluruh daratan Tianhuang.
Mereka bertiga melanjutkan dan tiba di depan lukisan ke-8. Ini juga lukisan terakhir. Di atas reruntuhan Kunlun, Hou Emas dan Hou Ungu membakar napas terakhir mereka dan melepaskan cahaya menyilaukan yang menyelimuti reruntuhan Kunlun. Kedua Divine Hou memandang telur Divine Hou tidak jauh dengan keengganan dan kekhawatiran yang mendalam. Kata-kata di bawah lukisan ke-8 adalah, penghalang Kunlun. Pada saat itu, kesadaran melintas di mata Suzimo. Dia akhirnya mengerti asal-usul penghalang Kunlun. Dia akhirnya mengerti alasan mengapa penghalang itu ada. Di satu sisi, penghalang Kunlun adalah untuk menutup Gua Pelangi dan mencegah ras dewa menyerang lagi. Di sisi lain, itu untuk melindungi Night Spirit. Dengan keberadaan penghalang Kunlun, reruntuhan Kunlun adalah tempat yang terisolasi. Orang-orang di luar tidak bisa masuk dan begitu juga orang-orang di dalam tidak bisa keluar. Bahkan lebih tidak mungkin bagi ras primordial untuk masuk ke reruntuhan Kunlun. Ras yang tersisa adalah kekuatan dari dua rumah surgawi. Night Spirit hanya bisa tumbuh dengan aman dan menjadi tabu di lingkungan seperti itu. Adapun Night Spirit, dia akan tumbuh dan menguasai mantan kekuatan reruntuhan Kunlun, berubah menjadi Tuan Kunlun yang baru. Bab 1510, Putra Rumah Surgawi. Penerjemah, Lege. Kedua rumah surgawi berusaha dengan sungguh-sungguh dan khawatir tentang ras dewa dan roh malam bahkan jika mereka harus mati. Itulah mengapa mereka membakar hidup mereka untuk meninggalkan penghalang Kunlun. Sayangnya, karena suatu kebetulan yang aneh, Peri Linglong memasuki reruntuhan Kunlun dan membawa Night Spirit pergi, menempatkannya di Linglong Secret Ground. Ketika Night Spirit akhirnya kembali pada generasi ini, reruntuhan Kunlun bukan lagi dunia baginya. Suzimo memandangi 8 lukisan dengan ekspresi yang bertentangan dan tetap diam untuk waktu yang lama. Kedelapan lukisan itu menjawab semua keraguan dan mengungkap semua rahasia perang primordial. Namun, 8 gambar tidak menggambarkan akibat dari pertempuran yang tragis, menyedihkan dan menyedihkan. Jika bukan karena guratan-guratan hebat dari pelukis ulung ini, jika mereka tidak tiba di reruntuhan dan melihat 8 lukisan, siapa yang akan mengetahui kebenaran perang purba? Dua rumah surgawi pasti sangat membenci ras dewa. Itulah alasan mengapa mereka meninggalkan niat membunuh dan kebencian di penghalang Kunlun. Nian Qi berkata dengan sedih. Tidak seperti Suzimo dan Extreme Fire, Nian Qi merasa sangat buruk setelah melihat 8 lukisan dan merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri tanpa henti. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi Night Spirit dan Suzimo di masa depan. Nenek moyangnya yang memicu perang primordial. Orang tua Night Spirit terbunuh secara tidak langsung. Ras yang tak terhitung jumlahnya terbunuh secara tidak langsung. Makhluk hidup tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya terkubur di reruntuhan. Faktanya, Nian Qi merasa seolah-olah darah yang mengalir di tubuhnya kotor. Nian Qi, itu bukan salahmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Melihat perubahan ekspresi Nian Qi, Suzimo samar-samar menebak sesuatu dan menghiburnya dengan lembut. Nian Qi memaksakan senyum dan menundukkan kepalanya dengan linglung. Saya mendapatkannya. Saat itu, Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, ketika Night Spirit ditempatkan di Linglong Secret Ground di era kuno, reruntuhan Kunlun menjadi tanpa pemimpin dan faksi-faksi lama saling bertarung. Mengingat kekuatan tempur Tao Tai, mudah baginya untuk menjadi Tuan Kunlun. Tuan Kunlun saat ini adalah keturunan dari Tao Tai di masa lalu. Sekarang roh malam telah kembali dan ingin menguasai ras Kunlun, pasti akan ada konflik dengan Tao Tai saat ini. Itulah alasan mengapa pertempuran yang disebut untuk memusnahkan para pengkhianat itu pecah. Setelah jeda singkat, Extreme Fire melanjutkan, namun, waktu berlalu. Setelah bertahun-tahun, ras Tao Tai telah lama membangun prestise tertinggi di reruntuhan Kunlun. Bahkan kembalinya Night Spirit tidak bisa dibandingkan dengan itu. Suzimo mengangguk. Tapi tidak peduli apa, Tao Tai hanyalah bagian dari kekuatan rumah surgawi di masa lalu. Roh malam adalah Tuan Kunlun yang sebenarnya. Melalui Tao Tai, mereka tahu bahwa Night Spirit tidak sendirian di reruntuhan Kunlun. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih banyak klan Kunlun yang berdiri kokoh di sisi Night Spirit. Saya hanya penasaran. Api ekstrim mengerutkan kening. Meskipun ras Kunlun di sisi Tao Tai sangat besar, bagaimana Night Spirit kalah begitu parah mengingat kemampuannya. Mempersempit pandangannya sedikit, Suzimo mengingat kata-kata Tuan Kunlun dan jantungnya berdetak kencang. Ras dewa. Apa? Extreme Fire bertanya secara naluriah. Suzimo berkata, Tuan Kunlun pernah berkata bahwa tamu yang dia undang juga akan tiba di reruntuhan Kunlun hari ini. Ada kemungkinan besar bahwa yang disebut tamu itu berasal dari ras dewa. Petik 2. Maksudmu,
Penghalang Kunlun yang menyegel Gua Pelangi mungkin tidak bisa bertahan melawan ras dewa lagi. Jantung Extreme Fire berdetak kencang. Itu kemungkinan. Suzimo berkata dalam-dalam, penghalang ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu normal jika kekuatannya berkurang. Petik 2. Apakah kamu ingat ketika kita pertama kali tiba di penghalang Kunlun? Aku melewatinya. Api ekstrim mengangguk. Suzimo melanjutkan, dalam keadaan normal, bahkan aku tidak bisa melewati penghalang yang ditinggalkan oleh dua rumah surgawi yang membakar hidup mereka. Tapi sekarang, tidak mengherankan jika ras dewa bisa melewatinya karena aku juga bisa melakukannya. Ekspresi Suzimo dingin saat niat membunuh melonjak di matanya. Jika Tao Te ini hanya bertarung dengan roh malam untuk posisi Tuan Kunlun, itu tidak dianggap sebagai kejahatan besar. Namun, kejahatannya berkolusi dengan ras dewa tidak bisa dimaafkan. Extreme Fire juga berubah menjadi pembunuh. Ayo pergi dan bunuh dia sampai dunia terbalik. Tanpa sepatah kata pun, Suzimo sudah melompat dan melesat menuju lembah pembunuh dewa di barat. Extreme Fire mengikuti dari belakang. Nianqi sedikit ragu dan mengikuti dengan tergesa-gesa. Lembah pembunuh dewa. Banyak klan Kunlun dengan pita ungu emas diikatkan di pinggang mereka menjaga pintu masuk lembah. Melihat ke arah ujung barat lembah, orang bisa melihat makhluk ras dewa keluar satu demi satu dari gua raksasa yang bersinar dengan kilau pelangi. Makhluk ras dewa itu memegang pedang dan tombak raksasa dan mengenakan baju besi. Ekspresi mereka dingin tetapi tidak ada dari mereka yang bisa melewati lembah pembunuh dewa. Itu karena ada sosok menakutkan dengan ki iblis yang deras di tengah lembah. Sosok itu tingginya puluhan kaki dan ditutupi sisik ungu emas. Ekornya panjang dan tulang ekornya sangat tajam, seolah-olah bisa menembus segalanya. Kepala binatang iblis itu sangat besar dan menyerupai kepala serigala. Namun, itu lebih mengancam daripada kepala serigala. Satu set gigi tajam bersinar dengan kilatan dingin. Jenis kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan gigitan mengejutkan dari kepala raksasa itu ditambah dengan gigi tajam itu tidak terbayangkan. Keempat kaki binatang iblis itu bersinar dengan api ungu emas dan melelehkan mayat ras dewa di bawah mereka. Makhluk ras dewa menyerbu ke depan dan dibunuh oleh binatang iblis. Di bawah kakinya ada mayat ras dewa yang mengalir dengan darah hangat. Mengaum. Binatang iblis ungu emas membuka mulutnya dan menyerbu ke arah gua pelangi tidak jauh, mengeluarkan raungan memekakkan telinga dengan niat membunuh yang mengerikan. Dalam raungan itu, semua klan Kunlun di ujung lain lembah tampak tercengang saat mereka berhenti di jalur mereka. Hahaha. Saat itu, ledakan tawa terdengar. Tidak jauh ke timur, sepetak bejana roh berwarna hitam melaju kencang. Di kapal perang raksasa yang memimpin, Tao Tai dan 4 komandan berdiri di haluan. Ki iblis melonjak dan mereka tertawa. 10 juta tentara Kunlun lainnya telah turun. Klan Kunlun yang menjaga pintu masuk lembah dengan pita ungu emas mengungkapkan keputusasaan di mata mereka. Hanya ada beberapa ratus ribu dari mereka yang tersisa. Selanjutnya, setiap klan Kunlun terluka. Perbedaan jumlah dan kekuatan terlalu besar. Harapan terakhir di hati mereka hancur seiring dengan turunnya Tao Tai. Mantan komandan Divine Hall melihat kembali ke sosok tinggi di lembah dan menghela nafas dengan lembut. Meskipun putra rumah surgawi masih muda, dia sudah memiliki sikap yang mereka miliki di masa lalu. Jika bukan karena invasi ras dewa, bahkan jika pihak Tao Tai memiliki keuntungan 100 kali lipat, mereka mungkin tidak dapat mengamankan kemenangan melawan kepala putra rumah surgawi. Namun, putra rumah surgawi tidak dapat melarikan diri. Satu sisi adalah ras Kunlun. Sisi lain adalah ras dewa. Putra rumah surgawi hanya bisa membuat pilihan. Pilihannya sama dengan pilihan ibunya. Dia menjaga lembah pembunuh dewa sendirian dan mengisolasi semua makhluk ras dewa. Bahkan jika dia harus mati dalam pertempuran, dia tidak akan mengizinkan satu ras dewa pun masuk ke daratan Tianhuang. Bab 1511, Dewa Daratan Tianhuang. Fufu. Dengan ekspresi santai, Tao Tai memandang makhluk ras Kunlun yang menjaga pintu masuk lembah dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Untuk apa kalian masih bertahan? Binatang itu hanya berjuang untuk bertahan hidup dan tidak akan bisa bertahan lama. Tao Tai, leluhur setengah bela diri yang memimpin klan Kunlun ini berteriak dan menyeret tubuhnya yang terluka ke depan, berkata dengan tegas, beraninya kamu. Mayat Tuan ada di sini, namun kamu berani mengarahkan pedang dan senjatamu ke Tuan mudaku. Anda bahkan berani memanggilnya binatang buas. Apakah Anda benar-benar tidak takut akan pembalasan surgawi? Petik 2. Roh Tuan kita ada di surga. Jika mereka merasakan ini, mereka akan dapat membunuhmu di sini bahkan dengan segumpal jiwa mereka. Di lembah tidak jauh,
dua mayat binatang iblis setinggi 1000 kaki berdiri tegak. Salah satunya memiliki tulang emas sementara yang lain memiliki tulang ungu, mereka adalah dua rumah surgawi saat itu. Kedua Divine House berdiri berdampingan dengan punggung menghadap daratan Tianhuang saat mereka menatap ke arah Gua Pelangi. Meskipun mereka hanya dua mayat, mereka masih memancarkan aura gemetar. Tao Tai sedikit mengernyit. Dua Divine House meninggal bertahun-tahun yang lalu dan tidak mungkin mereka memiliki sisa jiwa yang tersisa. Perkataan pembalasan surgawi membuatnya mengejek lebih jauh. Namun, dia masih waspada. Di masa lalu, dua rumah surgawi terlalu terkenal. Selanjutnya, leluhurnya adalah bawahan dari dua rumah surgawi. Dalam garis keturunannya, dia memiliki ketakutan bawaan terhadap ras Divine Hall. Kali ini, jika dia tidak bergabung dengan ras dewa, dia juga tidak akan berani menantang ras Divine Hall. Huff. Tao Tai mencibir, klan Kunlun di sisi lain, dengarkan. Saya dapat menawarkan Anda kesempatan. Jika Anda tunduk dan sujud kepada saya sekarang, saya dapat melepaskan Anda dan memperlakukan semua orang secara setara di masa depan. Jika kamu menolak untuk tunduk, aku akan memperlakukan kalian sebagai pengkhianat dan membunuhmu tanpa ampun. Hahaha. Di seberangnya, leluhur setengah bela diri Kunlun tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi sedih. Pengkhianat. Sungguh lelucon dan ironi yang luar biasa. Tuan muda adalah seorang Divine Hall dan merupakan dewa Kunlun yang sebenarnya. Bahkan nenek moyangmu adalah bawahan tuanku. Beraninya kau menyombongkan diri dengan berani sekarang dan berusaha membunuh tuanmu. Tao Tai, kau pengkhianat yang sebenarnya. Han Kuan, kamu benar-benar keras kepala. Tao Tai mencibir, sudah bertahun-tahun berlalu dan kamu masih terpaku pada masa lalu. Biarkan saya memberitahu Anda, saya adalah Tuan Kunlun yang sebenarnya. Petik 2. Beraninya anak ini melawanku. Leluhur setengah bela diri Han Kuan juga mencibir, Tao Tai, tidak peduli berapa tahun telah berlalu, klan kita akan mengingat ajaran para master. Bahkan jika mereka harus mati dalam pertempuran, Tuan kita menolak untuk membiarkan ras dewa menginjakan kaki ke daratan Tianhuang. Namun, apa yang Anda lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Hanya ada ratusan ribu klan Kunlun di sisi leluhur setengah bela diri Han Kuan. Ada terlalu banyak perbedaan antara dia dan pasukan Kunlun yang terdiri dari puluhan juta pasukan di sisi Tao Tai. Namun, pada saat itu, meskipun leluhur setengah bela diri Han Kuan menunjuk Tao Tai dan pasukan Kunlun di seberangnya sambil berteriak, pasukan Kunlun dengan jutaan pasukan terdiam. Klan Kunlun yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala dan tidak berani menatap matanya. Tao Tai memiliki ekspresi gelap saat dia berkata perlahan, itu benar, Tuan kita mendukung daratan Tianhuang dan melindungi Kunlun. Namun, apa yang terjadi pada mereka? Mereka mati. Saya tidak ingin mati, saya juga tidak ingin klan Kunlun yang mengikuti saya ini mati. Setelah bertahun-tahun, ras dewa telah pulih dan bahkan lebih kuat dari era primordial. Adapun daratan Tianhuang, tidak lagi memiliki dua rumah surgawi. Mereka bahkan tidak memiliki satu tabu pun. Kamu benar-benar naif untuk berpikir bahwa kalian bersama Greenhorn tubuh konjoin akan dapat menghentikan ras dewa. Klan Kunlun di pintu masuk lembah memiliki ekspresi redup dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa Tao Tai benar. Ras dewa telah kembali. Namun, mereka tidak bisa bertahan melawannya. Tao Tai berkata dengan acuh tak acuh, Han Kuan, itulah situasinya sekarang. Siapapun yang melawan gelombang pasang atau menghalangi jalannya akan dihancurkan menjadi kehampaan. Tides Maya Asteris S. Leluhur setengah bela diri Han Kuan mencibir, reruntuhan Kunlun memiliki wilayah terlarang kekuatan surgawi. Bahkan leluhur ras dewa tidak akan berani menerobos masuk. Petik 2. Fufu. Saat itu, sebuah tawa terdengar di samping Tao Tai. Sejak semuanya menjadi seperti ini, tiga makhluk ras dewa berjubah putih tidak lagi menyembunyikan identitas dan aura mereka. Jubah putih mereka meledak satu demi satu, memperlihatkan baju besi emas di bawahnya. Rambut hitam dari tiga makhluk ras dewa berubah menjadi rambut emas dengan cepat. Semua penyamaran mereka hilang. Bahkan tanpa leluhur Mahayana, dua pasukan ras dewa kita sudah cukup untuk meratakan reruntuhan Kunlun. Itu adalah dua pasukan yang dibentuk oleh sosok perkasa tubuh bersama dan leluhur setengah bela diri dari daratan dewa kita. Kemanapun pedang dewa diarahkan, semua orang harus tunduk padanya. Ras dewa tersenyum tipis dan menyatakan dengan bangga, yang masuk sekarang hanyalah pasukan pelopor. Leluhur setengah bela diri Han Kuan memelototi Tao Tai dan menggertakkan giginya. Tao Tai, kamu telah melupakan akarmu. Beraninya kamu bergabung dengan ras dewa.
Apakah Anda bahkan layak menjadi Tuan Kunlun? Petik 2. Apakah aku layak atau tidak ditentukan olehmu. Perlahan-lahan, ekspresi ketidaksabaran muncul di wajah Tao Tai saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Pada akhirnya, sejarah adalah milik para pemenang. Kalian pasti akan mati dalam pertempuran ini, jadi siapa yang akan mengingat kalian di masa depan? Generasi selanjutnya hanya akan mengingatku. Akulah Tuan Kunlun yang sebenarnya. Jika kalian menolak untuk tunduk, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasihan. Tao Tai melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan dingin, bunuh. Ah! Saat itu, lolongan panjang terdengar dari cakrawala yang jauh seperti guntur. Itu bergemuruh dan awan di langit menyebar. Meskipun lolongannya masih jauh, banyak anggota klan Kunlun yang hadir merasakan telinga mereka berdengung, jelas betapa mengerikan lolongan itu. Tao Tai tersenyum lembut dan berkata dengan puas, Han Kuan, komandan baru yang baru saja saya rekrut ada di sini. Saya bisa membiarkan Anda menyaksikan kemampuannya. Petik 2. Betapa kuatnya. Hati leluhur setengah bela diri Han Kuan dan yang lainnya berdetak kencang. Ketika dia mendengar lolongan itu, tubuh besar yang bertarung melawan ras dewa di lembah itu bergidik dan melihat ke belakang dengan tak percaya. Dia melihat sosok yang dikenalnya. Jubah hijau dan rambut hitam. Mata Divine Hou yang dingin dan tanpa ampun melonjak dengan kerinduan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Mengaum. The Divine Hou melolong ke langit secara emosional juga. Dua lolongan bergema di langit reruntuhan Kunlun. Puff. Sosok perkasa ras dewa mengambil kesempatan untuk menyerang ke depan dan menebas bekas luka darah pada Divine Hou. Divine Hou marah dan berbalik untuk mengunyah, merobek ras dewa menjadi dua saat darah emas berceceran di mana-mana. Sekali lagi, Divine Hou menyerang pasukan ras dewa. Ekspresi Suzimo dingin saat dia bergegas seperti kilat. Extreme Fire dan Nian Qi mengikuti dari belakang. Mereka bertiga melihat sosok yang bertarung melawan banyak makhluk ras dewa di lembah pembunuh dewa dan tidak bisa tidak mengingat lukisan yang mereka lihat di istana. Dalam lukisan, seorang Divine Hou berdiri di tengah lembah pembunuh dewa dengan punggung menghadap daratan Tianhuang, bertahan melawan pasukan ras dewa dan Kunlun sendirian. Adegan di depan mereka tampaknya menyatu dengan Divine Hou dalam lukisan. Penglihatan mereka berangsur-angsur menjadi kabur. Menahan kesalahpahaman dari generasi selanjutnya, ketakutan akan dunia dan permusuhan dari 10.000 ras, Night Spirit berdiri sendirian di lembah dengan punggung menghadap daratan Tianhuang, menjaga Kunlun. Meskipun tidak ada yang tahu tentang itu. Meskipun dia mungkin mati. Night Spirit masih membuat pilihannya. Sama seperti ibunya. The Divine Hou adalah Dewa Kunlun sejati dan Dewa Daratan Tianhuang. Bab 1512, Kemarahan Bela Diri yang Sunyi. Penerjemah, Lege. Bela diri sunyi. Tao Tai mengangguk sedikit pada Su Zimo sambil tersenyum. Kamu datang di waktu yang tepat. Binatang buas di lembah itu adalah pemimpin pemberontakan ini. Jika kamu bisa membunuhnya, aku akan mengingat kontribusimu. Su Zimo tiba di samping Tao Tai dan melihat ke arah lembah pembunuh dewa tanpa ekspresi. Mengapa? Daratan Tianhuang melirik curiga. Jika kamu tidak bergerak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memberikan pencapaianmu yang berharga setelah dua pasukan ras dewa turun ke daratan Tianhuang dan membunuh binatang itu. Dia tidak akan mati. Su Zimo tiba-tiba berkata. Tao Tai sedikit mengernyit. Su Zimo menunjuk ke arah lembah pembunuh dewa dan berkata, apakah kamu tahu siapa dia? Desolate Martial, apa yang ingin kamu katakan? Tao Tai menyipitkan matanya sedikit dengan kilatan dingin. Su Zimo berkata, dia bukan binatang. Namanya Night Spirit dan dia saudaraku. Memutar kepalanya perlahan, dia melihat Tao Tai yang berada tepat di depannya dan berkata perlahan, sumpah saudara. Saat kata-kata itu diucapkan, seluruh ruang tampaknya telah membeku. Suasana tiba-tiba berubah sangat aneh. Su Zimo dan Tao Tai saling menatap mata begitu saja. Tiba-tiba, Tao Tai membuka mulutnya dan melepaskan kekuatan hisap yang mengerikan, melanda ke arah Su Zimo. Hampir pada saat yang sama, gelabela Su Zimo bersinar dengan seberkas cahaya hijau. Platform lotus penciptaan meledak dan berputar perlahan, melepaskan sinar cahaya yang menabrak mulut raksasa Tao Tai. Meskipun Tao Tai memiliki makan yang besar, dia tidak bisa memakan platform lotus penciptaan. Jika serangan itu mendarat, itu bisa menghancurkan kepala Tao Tai menjadi lumpur. Sebagai leluhur setengah bela diri dan Tuan Kunlun, Tao Tai menerima harta dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan Kunlun. Dia bereaksi dengan cepat dan segera mundur. Namun, dia merasakan dua telapak tangan muncul di lengannya. Dia tidak bisa membebaskan diri bahkan dengan kekuatan ledakannya.
Mereka berdua terlalu dekat. Pada jarak ini, Su Zimo memiliki 1000 metode untuk membunuh Tao Tai, yang terakhir bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Puff! Tepat di depan semua orang, kepala Tao Tai ditembus oleh lotus hijau penciptaan. Itu masuk dari mulut raksasa yang terakhir dan menciptakan lubang besar darah. Dengan itu, kesadaran Tao Tai hancur. Mencengkeram lengan Tao Tai dengan kedua tangan, Su Zimo berlutut ke depan dan menghantam dadanya seperti kuda yang berlari kencang. Jepret! Dada Tao Tai runtuh dalam-dalam dan sebagian besar tulangnya hancur. Bersin! Kilatan darah dimuntahkan. Su Zimo merobek dua lengan Tao Tai. Dalam ledakan itu, Su Zimo menyerang dengan kebencian dan niat membunuh, melepaskan semua niat membunuh di dalam hatinya secara instan. Kepala Tao Tai pecah dan dadanya ambruk. Lengannya robek dan mayatnya jatuh ke genangan darah di kejauhan, tidak bergerak sama sekali. Bahkan leluhur Mahayana pasti akan mati karena luka-luka itu, apalagi leluhur setengah bela diri. Adegan ini menyebabkan kegemparan. Tentara Kunlun di sisi Tao Tai baru saja melancarkan serangan ke lembah pembunuh dewa. Tidak ada yang mengira Tuan Kunlun akan segera dibunuh oleh komandan baru ini. Seluruh proses terjadi terlalu cepat. Tao Tai sudah mati dalam sekejap mata. Sebelum pasukan besar Kunlun bisa bereaksi, Su Zimo sudah menyerang sekali lagi. Astaga! Dalam sekejap, dia tiba di depan tiga dewa ras angka perkasa. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Tiga tokoh perkasa ras dewa menyalurkan ki darah mereka dan melepaskan ki darah emas yang menyilaukan dengan kekuatan yang menakutkan. Faktanya, tiga fenomena Bloodline bahkan muncul di belakang mereka bertiga. Om, Ma, Ni, Pa, Mi, Hom. Su Zimo melantunkan bahasa Sanskerta dan melepaskan ke-6 kata mantra daming. Pada jarak ini, bahkan angka perkasa ras dewa tidak dapat sepenuhnya terpengaruh. Tiga angka perkasa ras dewa bergidik dan ki darah mereka kacau. Kondensasi fenomena Bloodline mereka berhenti sejenak juga. Saat itu, Su Zimo menyulap segel tangan dan 6 daming Dharmic Cell menghujani dengan 6 kata mantra daming, menelan tiga makhluk ras dewa. Bang! 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 Fenomena garis darah dari tiga tokoh perkasa ras dewa dihancurkan oleh 6 kata dari mantra daming dan daming Dharmic Cell sebelum mereka bahkan bisa terbentuk sepenuhnya. Su Zimo membalik tangannya dan mencambuk kepala makhluk ras dewa. Seluruh lengannya tampak lemas dan lemah seperti belalai gajah dewa. Piak! Dia menamparkan pipi dewa perkasa figur perkasa. Retakan! 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 Kepala ras dewa sosok perkasa berputar puluhan kali di lehernya sebelum berhenti secara bertahap. Tulang lehernya benar-benar hancur. Roh esensi dari ras dewa dihancurkan oleh satu serangan telapak tangan juga. Ras dewa lainnya, Mighty Figure, terkejut. Cincin penyimpanan di jarinya menyala dan pedang dua tangan raksasa muncul di telapak tangannya. Ras dewa ketiga, sosok perkasa mengayunkan pedang raksasanya pada saat yang sama. Ki darah dari dua ras dewa angka perkasa meledak. Cahaya keemasan melonjak di pedang raksasa mereka. Itu mempesona dan surgawi. Su Zimo tidak menghindar atau menghindar. Dia melangkah maju dan melemparkan dua pukulan secara terbalik terhadap bilah dari dua pedang raksasa itu. Dua tokoh perkasa ras dewa sangat senang. Menurut pendapat mereka, telapak tangan Desolate Martial pasti akan dibunuh oleh mereka. Di mata dua tokoh perkasa ras dewa, mereka bahkan bisa melihat darah. Dentang, itu berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Ketika kedua pedang raksasa itu mengenai tinju Su Zimo, tidak hanya tidak ada cahaya darah, tidak ada luka sama sekali. Namun, dua tokoh perkasa ras dewa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak kedua pedang raksasa mereka. Uff, uff, kedua lengan mereka meledak menjadi kabut darah. Telapak tangan mereka robek dan jari-jari mereka berdarah. Kembali di tanah rahasia Linglong, bahkan leluhur setengah bela diri dari ras dewa tidak dapat bertahan melawan kekuatan Su Zimo. Keduanya hanyalah tokoh perkasa ras dewa dan bahkan tidak bisa bertahan melawan satu pukulan pun dari Su Zimo. Dua tokoh perkasa ras dewa tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan mundur terus-menerus. Sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Keduanya dapat dengan jelas melihat bahwa permukaan pedang mereka dipenuhi dengan retakan, mereka hancur oleh satu pukulan dari Su Zimo. Set! Dua tokoh perkasa ras dewa terkejut. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai tubuh dari daging dan darah? Badai petir ungu. Su Zimo menyulap segel tangan dan menunjuk kedua ras dewa perkasa. Badai petir ungu terbentuk dengan cepat dan menyelimuti mereka berdua. Mengingat kultivasi roh esensi Su Zimo saat ini, seni dharma yang disulapnya sangat kuat untuk memulai. Tapi sekarang, badai petir ungu telah mencincang dua pedang raksasa ras dewa sepenuhnya.
Bahkan ada banyak pecahan pedang raksasa yang tercampur dalam badai dan mematikannya, bahkan lebih mengejutkan karena merobek tubuh dua makhluk ras dewa secara terus-menerus. Uff, uff, uff. Darah emas berceceran terus-menerus dari badai. Dalam beberapa napas, badai mereda. Dua ras dewa, sosok perkasa jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras, penuh lubang. Kesadaran dari dua tokoh perkasa ras dewa ditembus oleh beberapa fragmen pedang raksasa dan jiwa mereka dihancurkan. Sekitar lembah pembunuh dewa langsung menjadi sunyi. Kurang dari 10 napas sejak serangan Su Zimo. Kepala Tuan Kunlun hancur dan dia mati di tempat. 3 makhluk ras dewa sudah mati dengan roh esensi mereka hancur. Ini adalah murka desolate marsial. Bab 1513, berjuang berdampingan. Penerjemah, Lege. Semua orang diam. Bahkan Tao Tai dan 3 makhluk ras dewa mati sebelum Extreme Fire dan Nian Qi bisa menyerang, apalagi klan Kunlun yang hadir. Leluhur setengah bela diri Han Kuan dan yang lainnya di pintu masuk lembah terkejut dan senang. Dengan kematian Tuan Kunlun, pasukan Kunlun di ujung sana tidak memiliki pemimpin. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka mungkin tidak bisa bertahan lama. Seluruh situasi telah berbalik dengan cepat setelah Desolate Martial muncul. Tuan, Nian Qi, tetap di sini dan jaga pintu masuk lembah. Saya akan membantu roh malam. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam. Di sisi Gua Pelangi, lebih banyak makhluk ras dewa berjalan keluar, meningkatkan kekuatan tempur mereka. Pada titik pertempuran ini, Night Spirit sudah diliputi cedera. Bahkan tubuh Tabu tidak bisa bertahan melawan serangan tanpa henti dari begitu banyak makhluk ras dewa. Night Spirit bertarung melawan peradaban raksasa yang tak terbayangkan sendirian. Astaga, dalam sekejap, Su Zimo melesat menuju lembah pembunuh dewa. Penyusup, beraninya kamu. Meskipun Tao Tai sudah mati, dia memiliki 9 komandan di bawah kepemimpinannya yang setia kepadanya dan semuanya ahli leluhur setengah bela diri. Di antara mereka, 2 komandan melompat dan tubuh besar mereka menyelimuti langit saat mereka menerjang ke arah Su Zimo. Kedua komandan itu adalah binatang buas berdarah murni dan memiliki ki darah yang sangat besar. Cakar mereka tajam dan mereka melepaskan 2 kekuatan surgawi bawaan. Seketika, gunung-gunung runtuh dan bumi hancur. Membunuh, membunuh, membunuh. Balas dendam untuk Tuan Kunlun. Klan Kunlun di bawah 2 komandan meraung juga. Ribuan klan Kunlun menyerbu dengan debu yang mengepul dan bendera perang berkibar dengan cara yang menakutkan. Dibandingkan dengan pasukan Kunlun yang besar, sosok Su Zimo sangat kecil, seolah-olah dia akan dihancurkan saat berikutnya tanpa mayat. Ekspresinya dingin saat 2 api menari di matanya. Dia berkata perlahan, kalian pikir kalian bisa menghentikanku. Sebelum kalimatnya selesai, Su Zimo membuat segel tangan berulang kali dengan kedua tangannya. 3 bola api dengan warna berbeda muncul di sekitarnya secara instan. Api Dao Buddha Emas, Api Dao Abadi Merah, Api Dao Iblis Hitam. Di bawah bimbingan seni Dharma Su Zimo, 3 api Dao berkumpul dengan cepat. Setelah menyerap dan memurnikan kayu Ashoka, kultivasi Su Zimo telah mencapai alam tubuh bersama tahap akhir dan kekuatan dharmanya sangat besar. 1 tembakan Dao sudah cukup untuk membunuh sosok perkasa tubuh bersama. Kematian dari 3 api Dao bahkan lebih menakutkan. Jantung kedua komandan Kunlun yang menyerbu itu berdetak kencang saat mereka merasakan bahaya. Namun, sebagai ahli leluhur setengah bela diri, kedua komandan ingin melawan api Samadhi Dao Su Zimo secara langsung dengan kekuatan surgawi bawaan mereka. Huff! Su Zimo mencibir dan menyerang api Samadhi Dao di tangannya. Pada saat yang sama, seberkas api meledak dari gelabelannya dan memasuki api Samadhi Dao. Itu adalah api roh esensi. Jika hanya api Samadhi Dao yang turun, 2 komandan Kunlun akan mampu bertahan melawannya dengan kekuatan surgawi bawaan mereka. Namun, setelah menyatu dengan Essence Spirit Fire, seni Dharma berubah sepenuhnya dan kekuatannya meningkat secara eksponensial dengan suar yang terang. Kekuatan surgawi bawaan dari 2 komandan Kunlun dibakar menjadi ketiadaan oleh api Caturadi Dao. Kedua komandan Kunlun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, mereka dilahap oleh api Caturadi Dao dan dibakar menjadi abu. Menyebarkan, Su Zimo membuka mulutnya dan meniup ke arah api Caturadi Dao. Nafas tunggal itu mengandung kekuatan Dharma yang paling murni. Astaga, api Caturadi Dao menyebar seketika, membentuk badai api yang melonjak ke langit dan menyapu ke depan. Saat kedua pasukan Kunlun menyerbu ke depan, klan Kunlun yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh badai api dan mengeluarkan tangisan tragis. Ketika api Caturadi Dao menyebar, kekuatannya pasti akan berkurang. Namun,
Itu lebih dari cukup untuk menghadapi dua pasukan Kunlun. Klan Kunlun di bawah alam tubuh bersama tidak bisa bertahan melawan kekuatan seperti itu sama sekali. Bahkan jika beberapa tokoh Kunlun perkasa bisa bertahan melawan api catura di Dao yang melemah, daging mereka akan terbelah dan mereka tidak akan bisa dikenali. Kedua tentara Kunlun menderita kerugian besar dan berada dalam kekacauan. Beberapa dari mereka dibakar sampai mati oleh api catura di Dao. Bagian lain diinjak-injak sampai mati oleh binatang iblis lainnya dalam kekacauan. Dalam kobaran api, klan Kunlun yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan melolong saat mereka melarikan diri dalam kesengsaraan. Adegan ini mirip dengan Avicii. Seorang kultivator berjubah hijau, berambut hitam berjalan melalui api dengan ekspresi dingin, seperti Yama dingin yang memerintah neraka dan menilai hidup dan mati. Api catura di Dao membakar seluruh jalan dan menciptakan lorong menyala yang menuju ke lembah pembunuh dewa. Di kedua sisi lorong yang menyala, klan Kunlun yang tak terhitung jumlahnya mundur. Banyak anggota klan Kunlun memandang sosok yang berjalan di atas api dengan ketakutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Di bawah penerangan api, wajah mereka sangat pucat. Dalam sekejap mata, Su Zimo tiba di lembah pembunuh dewa. Night Spirit berdiri di tengah lembah dan ada ratusan luka di tubuhnya hingga titik pertempuran ini. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunannya dan seberapa mengejutkan kemampuan regenerasinya, luka-lukanya tidak akan sembuh tanpa kesempatan untuk beristirahat. Binatang buas. Leluhur setengah bela diri dari ras dewa berdiri di udara dan mencengkeram pedang emas dengan kedua tangan. Menyerah. Pasukan terang dan gelap dari daratan dewa akan memasuki daratan Tianhuang. Itulah kekuatan utama ras dewa kita kali ini. Anda tidak akan bisa bertahan melawannya. Petik 2. Astaga, seberkas cahaya hijau merobek udara dan menabrak leluhur setengah bela diri ras dewa. Memotong. Leluhur setengah bela diri ras dewa mencengkeram pedang emas dengan kedua tangan dan mengayunkan lengannya, menebas ke depan dengan kejam. Dentang. Ada ledakan keras. Ras dewa leluhur setengah bela diri bergidik. Pedang emas raksasa dikirim terbang. Dalam pandangannya, dia melihat platform lotus kristal seperti batu giok dengan 7 kelopak yang mekar lapis demi lapis. Meskipun terlihat lemah, itu memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Teratai hijau penciptaan. Harta yang luar biasa. Meskipun leluhur setengah bela diri ras dewa kehilangan pedang raksasa di tangannya, dia senang bukannya marah. Ketika dia melihat teratai hijau penciptaan di depannya, ki darahnya meledak dan fenomena garis darahnya melonjak, menekan teratai hijau penciptaan. Leluhur setengah bela diri dari ras dewa ini ingin mengambil penciptaan teratai hijau untuk dirinya sendiri. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Su Zimo berjalan perlahan dengan kilatan dingin di matanya. Dia menyalurkan kesadaran rohnya dan teratai hijau penciptaan berputar terus-menerus, memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan yang membuat fenomena piramida leluhur setengah bela diri ras dewa dengan lubang. Kultivasi Su Zimo bukan satu-satunya yang meningkat dengan menyerap dan menyempurnakan kayu Ashoka. Baik itu tubuh sejati teratai hijau atau platform teratai penciptaan, keduanya mengalami transformasi yang sangat jelas. Leluhur setengah bela diri ras dewa terkejut ketika fenomena garis darahnya hancur. Baru sekarang dia benar-benar menyadari bahayanya dan ingin mundur. Namun, Su Zimo tidak akan memberinya kesempatan itu. Dengan memikirkan kesadaran rohnya, lotus hijau penciptaan berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menghancurkan kepala leluhur setengah bela diri ras dewa, yang terakhir mati di tempat dengan roh esensinya hancur. Membunuh. Banyak makhluk ras dewa berteriak dan mengubah arah pada saat yang sama, menyerbu ke arah Su Zimo. Kematian leluhur setengah bela diri dari ras dewa tidak dapat mengintimidasi kemajuan makhluk ras dewa lainnya. Lagi pula, hanya ada 2 orang di lembah itu. Namun, 2 pasukan ras dewa akan segera tiba. Su Zimo dan Night Spirit saling bertukar pandang. Tidak ada ketakutan di mata mereka. Sebaliknya, ada kegembiraan dan gairah yang tak ada habisnya. Mereka berdua bertarung berdampingan, tidak ada yang perlu ditakuti bahkan melawan pasukan besar.